Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Pak Menteri, dan seluruh jajaran yang saya hormati. Pertama, apresiasi. Kami dilibatkan dalam membahas peta jalan pembangunan perumahan di Indonesia, Pak Menteri. Rasanya ini sebuah kehormatan bagi kami. Ini bentuk kolaborasi kita dalam membangun perumahan di Indonesia. Saya sudah menunggu rapat ini, karena ini tentu saja karena roadmap, tentu saja ini pijakan kita 5 tahun ya, dalam periodisasi Bapak Prabowo ini membangun perumahan. Menurut saya Pak Menteri, ketika kita ingin membangun perumahan untuk warga negara Republik Indonesia ini, tentu kita awali dengan mengklaster masyarakat tentunya. Mengklaster masyarakat. Sehingga tepat ketika kita memberi bantuan apakah subsidi ataupun gratis, jelas sasarannya, tepat sasarannya. Nah, kalau kita bagi secara umum kan ada masyarakat sejahtera, ada non-sejahtera atau prasejahtera. Masyarakat sejahtera tentu secara mandiri mereka bisa membangun rumahnya. Tinggal saja pemerintah dalam hal ini membentuk regulasi yang memang mereka bisa tidak terhambat untuk membangun rumah pribadinya. Yang kedua yang menjadi sorotan tentu kehadiran pemerintah untuk masyarakat yang non-sejahtera, yang tidak bisa secara mandiri mereka untuk membangun rumahnya. Nah, perlu lagi diklaster antara MBR yang sudah menjadi istilah masyhur di kita, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, masyarakat berpenghasilan rendah ini bagus sekali Pak Menteri mengklaster ada di kota, ada di desa, atau bahkan ada di pesisir. Nah, menurut saya masyarakat berpenghasilan rendah ini yang kemudian ada programnya rumah subsidi, ya, rumah subsidi melalui program LPP. Kemudian ada yang di kota itu rusun, ya. Cuma memang rusun ini saya lihat Pak Menteri yang sifatnya umum ini yang aktif itu paling di kota-kota. Betul tuh Pak Menteri, kalau di daerah yang namanya rusun itu banyak yang mangkrak, yang tidak fungsional. Ini perlu dievaluasi. Tetapi program rusun yang di pesantren, yang di itu jalan fungsional. Tapi rusun yang dibangun diperuntukkan di daerah, apalagi jauh dari kota, itu tidak fungsional. Saya banyak menemukan, bahkan di Riau juga saya temukan, Pak Menteri. Karena memang masyarakat di daerah itu untuk tinggal di lantai 3, 4 itu nggak terbiasa. Nah, cuma ada yang menjadi sorotan saya Pak Menteri. Jadi masyarakat berpenghasilan rendah ini untuk di desa atau mungkin di sebagian kota kita buat namanya program BSPS. Memang bukan membangun rumah, tetapi sifatnya adalah merehab dengan ada stimulan dari pemerintah dan ada swadaya dari masyarakatnya. Ada yang menjadi catatan saya Pak Menteri adalah masyarakat yang tidak punya penghasilan atau penghasilannya itu boleh dikatakan untuk makan saja tidak cukup. Nah, saya ingin mengajak kita semua, ini menjadi catatan saya kemarin waktu di paripurna, memang mengklaster masyarakat itu antara miskin dan fakir itu tidak ada di regulasi kita. Padahal dia ada dalam undang-undang dasar kita. Jadi undang-undang dasar kita menyebutkan fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dalam konteks rumah, berarti kita, negara ini harus memberikan bantuan, apakah bentuknya subsidi, atau memang bantuan yang langsung rumah tanpa subsidi dibangunkan untuk fakir miskin. Saya ingin sampaikan Pak Menteri, saya punya terminologi, kebetulan latar belakang saya hukum Islam.
ya, saya katakan istilah fakir miskin ini ada di dalam istilah yang digunakan oleh Undang-Undang Dasar itu ada di dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran dan hadis. Cuma sayang memang di undang-undang kita itu tidak membedakan antara fakir dan miskin. Dia dua nama ini satu definisi. Nah, saya ingin katakan Pak Menteri bahwasanya fakir miskin ini beda. Ada perbedaannya. Sama-sama ada kesamaannya, sama-sama tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, tapi fakir adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dan dia tidak mampu bekerja. Dia tidak bisa diberdayakan. Dia tidak akan bisa berubah keadaannya. Nah, apa indikatornya? Dia miskin, dia cacat. Dia miskin, dia sakit menahun. Dia miskin, dia tua renta. Pertanyaannya, apa program kita di Kementerian Perumahan ini untuk orang-orang seperti ini? Jadi bukan lagi masyarakat berpenghasilan rendah, boleh dikatakan tidak punya penghasilan. Ini ada di desa, ada juga di kota. Saya belum melihat tadi di roadmap kita itu untuk orang-orang tersebut. Dalam pikiran saya, dalam pendapat saya, orang ini tidak bisa kita mintakan swadayanya. Orang ini tidak bisa, kita harus jamin nih. Saya membayangkan Pak Menteri melalui roadmap ini ada sekian ribu atau sekian ratus ribu rumah bagi penyandang disabilitas, bagi masyarakat. Pak Syarul mengingatkan, sudah 2 menit Pak Syarul ya, mengingatkan. Ya, makasih Pak. Bagi masyarakat ada program ini, sehingga apa? Yang kita sasar tidak hanya berpenghasilan rendah, tapi yang sama sekali tidak punya penghasilan. Boleh dikatakan tidak punya penghasilan. Kenapa? Karena dia tidak mampu bekerja. Saya melihat kadang-kadang sedih di media sosial Pak Menteri, sudahlah sekujur tubuhnya tumor, rumahnya sangat-sangat tidak layak. Nah, selama ini kita punya program BSPS itu kan harus ada swadaya. Nah, ke depan mungkin tidak namanya BSPS. Tidak pakai swadaya lagi. Swadaya berarti punya penghasilan dong. Ini tidak punya penghasilan Pak Menteri. Jadi misalnya untuk kategori fakir atau yang tidak mampu bekerja, kalau dulu mungkin bahasanya miskin ekstrim, nah itu ada programnya melalui roadmap. Pelaksananya siapa? Apakah Kementerian Sosial atau memang karena perumahan ini sudah punya kementerian khusus, silakan Kementerian Perumahan. Itu dibantu melalui CSR apa bentuknya atau memang melalui program di kementerian ini, itu sangat bagus. Itu saran saya Pak Menteri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu betul-betul terimplementasikan. Sediakan karpet merah bagi rakyat miskin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak memperdebatkan. Memang idealnya kita berpedoman kepada data BPS karena memang itu lembaga negara yang memang dikhususkan untuk itu. Tapi faktanya bahwasanya data BPS ini kan update-nya lama, proses untuk update itu lama, dan masyarakat itu kan juga ada perubahan-perubahan sosialnya Pak. Ada orang ini hari ini tahun ini miskin, besok dia kaya, kan begitu. Jadi menurut saya kita buat mekanisme saja. Patokan awal data BPS. Kalau tidak ada dalam data BPS, maka mekanismenya ada pernyataan dari kepala desa sebagai pemerintah paling bawah di sana bahwasanya orang ini memang layak untuk dapat. Itu akan lebih aman kita. Kan kepala desa itu adalah pemerintahan paling bawah Pak, dan mereka tahu tentang kondisi. Ini yang pernah terjadi ketika kita memberikan BLT bagi masyarakat yang punya hak Pak. Kalau mengacukannya ke data BPS, banyak sekali kekacauan Pak. Banyak orang-orang yang kondisinya harus diberi bantuan tapi tidak masuk dalam BPS. Itu saja mungkin mekanismenya saja kita. Usulan saya, konkret nih, usulan saya buat mekanismenya bahwasanya itu dibuat pernyataan oleh kepala desa, orang tersebut adalah warga yang layak. Bahkan mungkin melibatkan BPD-nya Pak, sebagai perwakilan masyarakat desa. Biar tidak ada, pada terfokus kepada kepala desa saja. BPD juga satu ketua.